Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar pada mata pelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, yaitu pada bab 1, Tumbuhan, Sumber Kehidupan di Bumi, khususnya pada topik A, bagian tubuh tumbuhan. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, seperti halnya manusia, tumbuhan juga memiliki bagian tubuh. Ya, nah pertanyaannya Bu Ayu, apa saja bagian tubuh dari tumbuhan? Dan yang kedua, apa fungsi dari setiap bagian tubuh-tumbuhan tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian nanti akan mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, kalian nanti akan memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan tersebut. Yang selanjutnya, nanti kalian akan mampu mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri, serta berkembang biak. Nah, bagaimana anak? Apakah kalian sudah siap belajar? Sudah siap bukan? Oke. Nah, ini dia Bu Ayu tunjukkan. Di sini ada gambar tumbuhan. Kita akan belajar bagian tubuh tumbuhan. Nah, bagian tubuh tumbuhan yang pertama yaitu ada akar. Ya. Yang kedua, ada juga batang. Dan yang ketiga, ada daun. Yang keempatnya, ada bunga, dan yang kelimanya, ada buah. Nah, yang selanjutnya, bagaimana dengan fungsi bagian tubuh tumbuhan tersebut? Bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, akar. Fungsi akar yaitu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Nah, yang selanjutnya batang. Fungsi batang yaitu menghantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Perlu juga anak-anak ketahui, batang ada beberapa macam. Ada batang kayu, ada batang basah, juga ada batang rumput. Nah, setelah ini kalian cari tahu tentang macam-macam batang. Ya. Yang selanjutnya juga ada bunga. Bunga merupakan tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Yang selanjutnya yaitu daun. Daun merupakan tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Yang selanjutnya, fungsi dari buah. Buah merupakan tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Nah, dari fungsi-fungsi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebenarnya pada umumnya bagian tubuh tumbuhan itu apabila dilihat dari fungsinya itu bisa dibagi 3, yaitu fungsi untuk pertumbuhan tanaman seperti akar, batang, daun. Dia itu berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian selain pertumbuhan tanaman juga untuk perlindungan diri atau adaptasi. Contohnya tadi, buah melindungi biji untuk perlindungan diri. Contohnya lagi, ada daun yang berbentuk duri, itu melindungi diri. Nah, untuk perlindungan diri. Dan yang ketiga, yaitu sebagai alat berkembang biak. Nah, contohnya tadi bunga. Bunga menghasilkan biji. Biji ini nanti akan ditanam, jadi tumbuhan itu dapat berkembang biak.
Ya, itu tadi fungsi dari tubuh tumbuhan. Yang selanjutnya, mari kita lebih mengenal tentang akar. Ya, akar adalah bagian yang penting bagi tumbuhan. Jika akar dipotong, maka tumbuhan tidak bisa mengambil nutrisi dari dalam tanah. Nah, maka tumbuhan tersebut akan mati. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwa akar itu ada dua. Ada akar tunggang, juga ada akar serabut. Nah, mari kita bandingkan. Nah, di sini ada akar tunggang dan yang ini adalah akar serabut. Nah, akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang. Jadi ini adalah akar utamanya. Ya, pada akar utama tumbuh akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Nah, ini namanya akar cabang. Nah, berbeda dengan akar serabut. Dari pangkal batang terbagi menjadi akar-akar cabang yang ukurannya lebih kecil. Jadi di sini akar utamanya tidak tumbuh. Nah, itu tentunya kalian sekarang sudah bisa membedakan bagaimana akar tunggang dan bagaimana akar serabut. Nah, kita lanjutkan. Nah, akar juga bisa menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan anak-anak. Contohnya adalah wortel. Nah, wortel memiliki jenis akar tunggang. Nah, tanaman ini menyimpan cadangan makanannya di dalam akar. Jadi, kalau kalian makan wortel, itu sebenarnya kalian memakan akar, ya. Yang selanjutnya, lalu bagaimana jika cadangan makanan tadi disimpan pada akar serabut? Kalau wortel tadi kan di akar tunggangnya. Nah, sekarang dengan berbeda lagi dengan tanaman singkong, ya. Singkong ini menyimpan cadangan makanannya di akar serabut. Jadi, setiap akar cabang pada akar serabut akan tumbuh besar menjadi singkong. Nah, kalian bisa membedakan ya perbedaan antara wortel dengan singkong. Nah, selanjutnya cadangan makanan yang tersimpan dan membesar ini juga bisa disimpan di bagian batang atau umbi batang. Nah, kalau wortel dan singkong tadi merupakan contoh umbi akar. Nah, kalau kentang, kemudian ada ubi jalar, itu merupakan contoh dari umbi batang. Nah, anak-anak coba diamati tumbuhan-tumbuhan di sekitar kalian, ya. Apakah dia menyimpan cadangan makanannya di mana? Di akar, di batang, atau di buah, di bunga. Nah, ya. Selanjutnya, nah ini tentunya banyak sekali manfaat dari tanaman bagi manusia. Tumbuhan tersebut banyak sekali manfaatnya. Contohnya yang gambar pertama ini, ada sayuran, ada buah-buahan, ya. Dia menjadi sumber bahan pangan untuk manusia. Nah, contoh lagi, batang pohon ini dimanfaatkan untuk jembatan. Nah, batang pohon ini bisa banyak sekali manfaatnya sebagai perabot rumah, jembatan, dermaga kapal, ya. Dan masih banyak lagi dari fungsi batang tadi. Nah, ada juga nih ada lengkuas, jahe, kencur. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan pembuatan obat-obatan seperti minyak kayu putih dan jamu-jamu tradisional. Nah, itu tadi bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Tentunya anak-anak di rumah bisa mencari lebih banyak lagi fungsi dari tumbuhan. Nah, sebelum kita tutup pelajaran ini, Bu Ayu ada tantangan. Ya, tantangannya yaitu mencari informasi tentang daun. Ya, tentang daun. Kalau tadi sudah Bu Ayu jelaskan akar, sekarang anak-anak Bu Ayu tantang untuk mencari informasi tentang daun. Ya, tantangan yang pertama, cari tahu mengenai tulang daun dan macamnya. Kalian bisa membuka buku, kalian bisa mencari di internet, kemudian amati daun-daun yang ada di sekitar rumah kalian, ya.
daun ini memiliki tulang daun seperti ini, daun ini memiliki tulang daun seperti ini. Nah, kemudian carilah daun-daun yang memiliki bentuk tulang daun yang berbeda. Kalian lihat di depan rumah, di samping rumah, ya. Kemudian kalian petik daun tersebut yang memiliki tulang daun bermacam-macam tersebut, kalian tempelkan pada buku kalian. Nah, ditempelkan boleh menggunakan selati, boleh menggunakan lem. Nah, kalau sudah kalian tempelkan, jangan lupa diberi keterangan. Oh, ini macam tulang daun apa? Nah, yang ini macam tulang daun apa? Nah, kalau sudah, kirimkan foto hasilnya pada WA Paguyuban. Kalian pegang bukunya di depan seperti ini, tunjukkan macam-macam daun tadi, foto bersama kalian dan kirimkan ke WA Paguyuban. Sudah paham anak-anak? Selamat mengerjakan. Nah, anak-anak, tadi di depan sudah Bu Ayu jelaskan berbagai bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Nah, saatnya mari kita simpulkan pelajaran pada hari ini. Apa saja yang sudah kita pelajari? Nah, yang sudah kita pelajari yang pertama yaitu tumbuhan mempunyai bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan. Ya, seperti akar, batang, daun. Kemudian juga untuk melindungi diri, ya, seperti buah dan lain-lain. Dan kemudian untuk perkembangbiakan seperti bunga. Ya, yang kedua, umumnya hampir semua tumbuhan itu memiliki akar, batang, dan daun. Nah, akar berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah dan menahan tumbuhan tertanam kuat di tanah. Sedangkan batang berfungsi untuk menyalurkan air dan makanan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Batang juga membuat tumbuhan dapat berdiri dengan kokoh. Nah, yang selanjutnya yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat menghasilkan makanan. Nah, kesimpulan yang ketiga, bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang terakhir, buah merupakan hasil perkembangbiakan tumbuhan. Pada buah terdapat biji yang diselimuti daging. Nah, itu saja pembelajaran hari ini anak-anak yang bisa Bu Ayu sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.